ditawarin Pak Gede, terus tentunya saya tanya dulu targetnya apa. Kalau cuma hanya sekedar hanya ikut-ikut dulu saya pasti nggak mau. Cuman beliau menyampaikan targetnya lolos ke Liga 1. Nah, tantangan inilah yang saya ambil, akhirnya saya mengambil keputusan untuk melatih di PSPS. Yang paling marah sekali ketika tim saya menghadapi Bekasi. Mmm. Bekasi di mana pada menit 88 pun kita masih leading 3-1. Ya. Tinggal sisa beberapa menit dan tambahan waktu bisa ketinggalan jadi 4-3. Itu saya benar-benar marah. Kalau misalnya nih, hal buruk lah kita Mhm, mhm, bayangkan, gagal, apa mhm. yang Coach lakukan? Apakah mundur? Ya, yang jelas begini, tentunya pertama Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Episode kali ini kita kedatangan seorang legendaris di dunia sepak bola Indonesia. Beliau pernah menjadi pelatih di timnas, terus sempat juga menjadi pelatih di beberapa klub sepak bola yang ada di Indonesia. Dan saat ini, dari pakaian yang udah aku pakai juga pasti udah jelas dong, kita kedatangan pelatih PSPS. Ini dia, Coach Aji Santoso. Selamat datang, Coach. terima kasih Mbak Kiki. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah baik, terus juga lagi happy banget Oh karena iya, bisa membawa PSPS ke 8 besar. iya, Tinggal iya nanti kita memang lanjut. terpancar nih aura-aura bahagianya ya. Iya, iya. Kesibukannya belakangan ini apa, Coach? Selain melatih pastinya Iya, ya. iya Kiki tentunya. dengar Coach ini suka main tenis. Iya. Eh, Ya betul kan memang kalau pekerjaan utama tentunya pasti melatih. Cuman mm-mm. hanya untuk menjaga kebugaran badan saya selain di lapangan sepak bola, saya memang sangat hobi bermain tenis. Bahkan Oke. saya di Pekanbaru ini sudah punya komunitas teman-teman main tenis. Jadi kalau lagi libur, lagi nggak ada kerjaan, pasti bermain Oh, tenis. pasti kegiatan mengisi waktu luangnya adalah main Yes, tenis. betul. Selain tenis ada lagi olahraga yang Enggak ada, ditekuni? enggak ada. Oke. Sepak bola malah justru jarang karena Udah bosan ya, udah Coach ya? ya dari muda Udah dari kecil melatih itu. main bola terus, jadi memang Iya benar. cari olahraga yang lebih 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 apa namanya, yang belum pernah saya gelutin seperti itu. Nah, ini banyak yang penasaran sih, Coach. Mhm, Eh Pasti Coach banyak nih menerima tawaran lah kan untuk mhm, melatih klub mhm, sepak bola lain lah di Indonesia ini. mhm. Tawaran seperti apa sih yang ditawarkan ke Coach ini sampai mau menerima melatih PSPS? Iya betul, sebenarnya sebelum saya ke PSPS ini ada beberapa tim yang Liga 1 juga menawari saya, Liga 2 juga banyak banget. Iya pasti udah Liga Heeh, 1 lah yang iya, nawarin. banyak banget Liga 2 juga. Terus karena kenapa saya memilih PSPS ini, yang pertama memang kedekatan saya dengan Pak Gede Widiade, saya cukup dekat. Saya Oke. kenal beliau itu udah lama dan saya anggap sebagai orang tua sendiri, karena Hmm, kalau ke Jakarta sih biasanya malah saya tidurnya nggak perlu di hotel, tidurnya di rumahnya di rumah beliau beliau gitu loh. ya. Terus saya ditawarin Pak Gede, terus tentunya saya tanya dulu targetnya apa. Kalau cuma hanya sekedar hanya ikut-ikut dulu saya pasti nggak mau. Cuman Hmm. beliau menyampaikan targetnya lolos ke Liga 1. Nah, tantangan inilah yang saya ambil, akhirnya saya mengambil keputusan untuk melatih di PSPS. Nah, sebelumnya kan Coach belum pernah nih melatih di daerah Sumatera kan? Mhm, mhm. Selalu di luar Sumatera Iya, ya. iya. Nah, tadi yang Coach bilang juga tantangan terbaru nih berarti Mhm, ya yang Coach mhm, rasakan melatih di daerah Sumatera. mhm. Apa aja yang Coach rasakan tantangannya? Sebenarnya sih tidak terlalu banyak ada perbedaan ya, Mhm, cuman memang ini sekarang saya di luar pulau ya, di Sumatera, iya, ya memang tentu saya perlu adaptasi dengan lingkungan di sini, dengan benar benar. masyarakat di sini. Culture-nya berbeda berarti Iya, ya? culture-nya memang berbeda, tetapi pada dasarnya setelah saya beberapa bulan di sini, masyarakat di sini, penduduk di sini juga sangat baik-baik, kayak Humble ya Coach ya dapat yes, ininya? yes, iya, iya. Apalagi tadi saya sampaikan, saya sudah memiliki komunitas bermain tenis Iya, di gedung DPR di sana, sebelahnya itu udah seperti saudara. berarti Coach di sini baru sudah setahun?
Belum sampai setahun tapi belum sudah setahun. bergabung dalam klub tenis tadi ya? Iya, betul. Berarti sudah nyaman lah berada di kota ini ya? Sangat nyaman. First impression datang ke kota bertuah, Coach? Ya, kotanya panas tapi lama-lama bisa Panas ini identik beradaptasi, nih. tapi saya lihat memang, ketika saya main dulu di sini dibandingkan dengan saat ini, perkembangannya sangat luar biasa. Selain culture-nya tadi, pasti Mhm. selera lidah Coach agak ini Betul, dong, beda nih? banyak sekali juga makanan-makanan di kebetulan saya sih orangnya, bisa aja sih beradaptasi dengan makanan itu, tapi yang jelas makanan di sini juga enak-enak. Apa yang paling favorit Coach? Kalau saya sering sama Bang Faisal itu di ikan baung ya. Oh, ikan baung, iya benar itu banyak yang favorit sih, Iya, ikan apalagi baung. pendatang ya di Riau Iya ini. iya iya iya, gitu. Ikan baung di mana Coach? Di Bu Haja ya, Bu Haja mana? Iya, Bu Haja, nggak tahu di daerah mana itu, tapi memang recommended Oh, banget. iya. Bagus. Seminggu berapa kali makan itu Coach? Ya kalau nggak lah, paling 1 bulan 2 kali, Oke 3 oke kali oke. gitu ya. Selain makanan, itu apalagi yang favorit sejauh ini ada di Riau? Kebetulan saya sering banget sama Bang Faisal makan di pagi sore. Oh, Iya, iya bener sih. iya. Pagi sore itu memang luar biasa sih Betul rasa-rasanya. betul, heeh. Iya. Banyak ya itu sih, tapi yang paling sering itu di situ, di Nah, 2 tempat itu. oke. Ini kan, terkait culture, Mhm kemudian adaptasi dengan para pemain. mhm. Gimana tuh Coach membangun chemistry-nya? Ya, bisa dikatakan pemain-pemain yang saat ini ada di PSPS ini memang, mayoritas baru pertama kali kerjasama dengan saya. Oh, Kecuali oke. si Iman, Mhm terus kecuali si, Dewa, itu mhm. memang saya udah pernah sama dia. Tetapi pada dasarnya alhamdulillah tim ini berjalan sangat semut. Nah, kan tim ini mengedepankan kekeluargaan yang sangat kental sekali. Jadi selama saya melatih di sini di Jakarta, terus pindah ke sini, itu hampir dikatakan tidak pernah ada masalah. Sampai sejauh ini belum ada masalah? Tidak pernah ada Konflik masalah. internal tim juga belum No ada no ya? no no. Dan saya dengar banyak kadang-kadang, satu tim terjadi konflik di dalam itu Iya, itu banyak. kan sering Tapi terjadi biasanya yes, Coach ya? betul. Apalagi ya sekarang yang kita ambil ini kan juga dulu juga mantan pemain-pemain yang punya nama besar, Iya, begitu. mhm. Tapi alhamdulillah, saya bersama tim pelatih dibantu dengan tim pelatih yang lain, suasana tim sangat kondusif, kebersamaannya sangat luar biasa, seperti itu. Oke, berarti, kendala di dalam tim internal tidak Mhm ada, mhm, eee, dan sekarang lagi happy-nya berada di 8 besar ya Coach ya, betul. menuju Liga 1, Iya, satu langkah lebih mhm dekat menuju mhm, Liga 1. iya, Mmm, di selama penyisihan babak Liga 2 ini Coach, mhm, eee, tim kan tampil solid terus nih, iya, sampai musim 8 besar. mhm. Apa aja tantangan yang, Coach hadapi menuju 8 besar ini? Iya, yang pertama, 8 besar ini semua pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mhm, Nah, cukup baik tinggal kita memaintain saja, untuk menjelang 8 besar meskipun masih ada satu pertandingan nanti hari Sabtu kan masih ada iya. satu lagi pertandingan, tapi pertandingan itu, untuk mencari peringkat yang terpenting kita sudah lolos ke 8 besar. Nah, untuk sementara ini sih kendalanya sih tidak ada, dari manajemen juga oke, dari pemain, suasana pemain sangat bagus. Ya saya tinggal saja situasi ini bagaimana ketika tampil di 8 besar nanti pemain-pemain benar-benar dalam top performance. Itu yang paling penting yang saya jaga, seperti itu. Jadi memang menjaga kesolidan tim yang nomor satu. Ya, betul, of course itu di dalam sepak bola itu biarpun banyak pemain bintang, tapi kalau pemain bintang ini tidak mau menjadi satu, tidak mau respect satu sama lain akan berat gitu. Tapi rahasia utama, ini rahasia Mhm. tapi kita ungkap boleh nggak, Coach? Menjaga, solidaritas tim. Iya, iya itu memang sangat penting. Itu semuanya itu tergantung dari pimpinannya ya. Iya. Kalau ini seperti saya di sini kalau masalah tim tentunya tergantung dari head coach. Tetapi saya juga didukung dengan, manajemen yang sangat bagus. Mhm mhm. Ada Bang Effendi sebagai CEO, ada manajer, Bang Edo. Itu selalu support saya, keinginan-keinginan apa yang dibutuhkan tim selalu di-backup, selalu Mhm. di-support gitu loh. Jadi itulah yang membuat tim ini solid. Solidnya tidak hanya di tim secara teknis saja, tetapi di manajemen, dari manajemen ke pelatih, pelatih ke pemain, sampai sejauh ini sangat smooth sekali. Dari akarnya sudah solid ya. Betul, Nah, itu. selama ngelatih Coach, Mhm. ada ini nggak sih sering marah-marah?
ke pemain? Oh, kalau marah ya, kalau waktunya marah saya harus marah, terutama saya pernah marah 2 kali. Eee, Pertama? ya yang paling marah sekali ketika tim saya menghadapi Bekasi. Mmm, Bekasi di mana pada menit 88 pun kita masih leading 3-1, ya? tinggal sisa beberapa menit dan tambahan waktu bisa ketinggalan jadi 4-3. Itu saya benar-benar marah sama pemain. Kenapa? Karena pemain sudah merasa yakin, Mhm. pertandingan akan berakhir dengan angka 3-1, dengan skor 3-1. Tetapi kan selama peluit panjang belum berbunyi kan pemain harus tetap fokus, tetap fight. Nah, ini pemain-pemainnya agak teledor. Iya Nah, ini iya yang iya saya iya. benar-benar marah. Dulu saya masih nggak bisa nerima waktu itu gitu loh. Mungkin ya jadi kejadian itulah, berikutnya pertandingan-pertandingan berikutnya pemain-pemain benar-benar fight sampai sepanjang pertandingan. Itu saya marah sekali waktu itu. Puncak marah kedua? Puncak marah kedua ketika kita main melawan yang menurut, perhitungan secara, kualitas kami di atas Mhm. lawan Persikabo. Oh, Ya, Persikabo di mana tim ini kan paling bawah. Ya, posisinya paling bawah, kita di atas waktu itu. Kita hanya seri waktu itu. Nah, oh, yang Persikabo dulu coach pernah melatih? iya, pernah saya di situ. Iya. Nah, ini akhirnya, skor 2-2. Sebenarnya itu harusnya kita menang. Kalau kita menang Mhm. lawan Persikabo, kita menang lawan, Bekasi, sudah aman, 2 pertandingan sisa tidak mempengaruhi itu loh. Akhirnya, masih pertandingan terakhir kemarin lawan PSMS Medan itu pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan yang perlu persiapan mental, fisik, taktik yang bagus gitu. Tapi Mhm. alhamdulillah, berkat, kerja keras seluruh pemain akhirnya kami bisa menang 1-0. Sampailah di tahap ini ya. Yes, Nah, nih coach, banyak juga ini kami dari riset juga banyak yang menilai kalau PSPS sekarang ini bergantung pada pemain kuncinya. mhm, Apakah itu benar? Tanggapan coach nih bagaimana? yes. Itu enggak 100% benar. Tapi berapa persen? Bukan, artinya begini, saya ngelatih di manapun saya tidak pernah, menggantungkan hanya 1 2 pemain. Saya mesti rotasi, banyak pemain yang saya rotasi. Oh iya. Kemarin ketika melawan PSMS Medan pertandingan menentukan, Mhm. Fadlan nggak saya pasang, Birul nggak saya pasang, itu kan pemain-pemain inti semua. Iya iya. Ya nggak, apa namanya, itu artinya apa, bahwa saya selalu memberlakukan sistem rotasi di tim ini supaya persaingan itu biar tetap terjaga, seperti itu. Nah, eee, gaya melatih coach ini kan, terkenal dengan gaya menyerang katanya. Mhm, betul. Ini apakah tetap akan dipertahankan dalam 8 besar ini sampai menuju Liga 1 nanti? Iya, tentunya, seperti itu. Karena begini, kadang-kadang kita itu nggak boleh salah salah berpikir. Kalau kita misalkan nih, kita ingin memenangkan pertandingan, tapi kalau kita mainnya bertahan aja gimana mau bisa cetak gol gitu loh. Artinya meskipun gaya saya attacking, menyerang, tapi tentunya saya tidak melupakan juga bagaimana membuat pertahanan yang solid. Mhm. Nah, jadi antara bertahan sama menyerang itu harus seimbang gitu. Memang kalau kita kepingin menang kan harus banyak menyerang, gitu. Tetapi jangan lupa ketika lawan, menyerang ya kita semua pemain harus bertahan. Jadi tetap gaya mainnya PSPS nggak pernah Nggak menyerang, tetapi tidak pernah mhm. yang parkir bis, orang nggak pernah nyerang, Oke. nggak ada di sistem saya, di filosofi saya nggak seperti itu. Dari menurut, pribadi coach, Mhm. tim yang diunggulkan dari dalam 8 besar ini? Menurut saya ini memiliki kesempatan yang sama ya, Mmm, karena tim-tim yang lolos 8 besar ini udah melalui babak penyisihan yang cukup ketat gitu. Kita lihat, poinnya juga sangat jaraknya sangat pendek-pendek, mhm. rapat-rapat kan gitu. Artinya bahwa ke-8 tim nanti memiliki kesempatan yang sama, tinggal siapa tim yang lebih siap, siapa tim yang bisa memanfaatkan momentum itu yang mungkin nanti akan bisa ke Liga 1. Tapi sebagai pelatih PSPS coach, tim Mhm. mana yang menurut coach yang harus, paling diwaspadai? Ya, kalau kita melihat, dari pengalaman pemain, Atau dari tim kualitas lain yang pemain, harus mewaspadai PSPS? ya ya tentunya saya sangat yakin PSBL pun juga dihitung sama mereka sekarang. Iya, Tetapi kalau saya melihat, dari semua tim yang dihuni dengan materi-materi pemain berpengalaman Liga 1 ya Bayangkara. Bayangkara Yes, FC. Bayangkara, terus, Persela Lamongan juga Mhm. bagus-bagus. Memang itu kemungkinan lawan terberat ya? Dan Iya, mungkin PSPS akan bertemu dengan tim itu? ya makanya kita lihat dulu, kita lihat nanti kita berada di grup mana.
tergantung dari pertandingan melawan Aceh nanti. Tapi pastinya ada nih kelebihan dan kekurangan dari PSPS lah Coach, selama Iya Coach melatih. iya pasti. Dari kekurangan dulu menurut Iya Coach, iya apa yang harus iya, dievaluasi? yang saya evaluasi, saya kepingin pertahanan kami lebih solid. Hmm, Karena kadang-kadang, di dalam satu pertandingan masih ada miss masalah taktikal secara individu. Artinya ada pemain yang melakukan kesalahan secara taktik. Itu yang selalu harus saya benahi supaya nanti ketika main di 8 besar, pemain-pemain kami benar-benar siap. iya iya. Mulai kemarin kita sudah mulai mengarah ke sana. Nah, kalau kelebihan PSPS yang harus diwaspadai sama tim lawan? Iya, tentunya, sekarang kita lihat cara main PSPS musim kemarin dengan musim sekarang sangat jauh Sangat berbeda. jauh berbeda ya, Yes, jelas. iya. Saya kepingin main bola itu memang kalau kompetisi memang target yang pertama menang, saya tapi suka kalau menang dengan menghasilkan permainan yang bagus. Mhm. Itu akan lebih perfect rasanya. Eee, kan ini ada pergantian pemain juga nih Coach. Mhm, Untuk, bagaimana Coach, menghadapi tekanannya? Kan ini penggantian pemain pemain pasti ada perbedaan mhm, ritmenya, mhm, perbedaan, mhm. Iya cara. memang, untuk putaran 8 besar ini ada beberapa pemain yang sudah gabung, Lerby, terus Coach Yudo, terus sama si Godri Mhm, sudah, gabung sama tim, tapi saya lihat nggak ada masalah. Saya justru baik-baik aja ya? saya justru, melihat chemistry antara John dengan, Ricky, terus Nuriki. juga dengan Lerby sangat bagus. Kemarin di pertandingan, wow, spektakuler Solid kerjasamanya ya? mereka sangat solid gitu loh. Mmm, Ini yang harus saya pertahankan, yang harus saya tingkatkan. Jadi sementara ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak pernah ada kendala, justru saya harus meningkatkan chemistry pemain ini justru harus lebih bagus karena saya sampaikan kepada seluruh pemain-pemain saya bahwa chemistry itu ditentukan tidak hanya berapa lama pemain itu berkumpul, tapi seberapa cepat satu sama lain itu beradaptasi. Artinya terjadi dua komunikasi, gitu. Komunikasi dua arah. berarti ini memang dari atasnya, dari coach-nya juga berarti berhasil lah membangun solidaritas dalam tim Iya, ini ya? karena begini yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu tim itu tergantung dari kepalanya, Mhm, bagaimana kepalanya menghandle tim itu sendiri. Tentunya seperti kayak saya dengan tim pelatih selalu memberi contoh kepada pemain-pemain saya, tim pelatih ini kalau nggak pernah keluar sendiri-sendiri gitu, kalau keluar ya kita bareng-bareng, kadang-kadang makan, nongkrong bareng, akhirnya pemain bisa ngelihat gitu loh, oh pelatih ini kompak ya, mmm. tidak ada perselisihan, tidak ada keribut apa, jadi mereka nyontoh dari situlah akhirnya dia juga membawa di satu tim antar pemain itu sangat bagus. Semoga kita harapkan, solidaritas ini tetap ada ya. Amin, iya harus. Apalagi ini mendekati Liga 1 ya Coach, udah masuk 8 Iya besar. iya, Harapan betul kita betul. kan pasti lolos di Oh Liga iya satu dong. iya benar. Dan sekarang PSPS sudah berada di grup A dengan klasemen yang Mhm, ketiga. mhm mhm. Seberapa yakin Coach Ya lolos tentunya Liga 1? seorang pelatih itu harus memiliki keyakinan supaya pemain-pemain sendiri juga yakin kan begitu. Kalau Mhm, pelatihnya nggak yakin bagaimana dengan pemain-pemainnya gitu loh. oke. Jadi tentunya keyakinan-keyakinan ini tidak hanya kita menyampaikan yakin-yakin aja tapi juga ada beberapa aspek, pendukung untuk kita bisa menyatakan kita yakin. Dari komposisi pemain berarti sudah yakin untuk lolos Liga 1 ya? Insya Allah, yang jelas pokoknya kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan target dari manajemen dan keinginan masyarakat, Pekanbaru terutama supporter pecinta. Ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan impian tim kota ini. Yuk Coach, boleh sambil minum juga Iya Coach iya, sembari ngobrol heeh, dan, Kiki mau ngasih tahu juga Coach, ini adalah salah satu, di Alka Fanspage ini salah satu yes. tempat nongkrong nih di Pekanbaru kalau Coach suka ngopi, kayaknya Coach kurang suka Kemarin ngopi. anak-anak juga nyanyi-nyanyi di sana, Mbak. Oh iya? Iya memang Di kayaknya LKB, memang betul. tempat Iya nongkrong iya iya, betul. anak PSPS kayaknya ya. Karena di sana juga ini Coach, ada store PSPS resmi di sana. Yes, Jadi bisa betul. sambilan lah orang mau Heeh, belanja kopi, mau ngopi, nongkrong sambil beli baju nih di sini yang Kiki tempatnya juga pakai. enak. Iya tempatnya nyaman kan Coach ya? Iya. Boleh sambil diminum Iya Coach. iya. Nah Coach, eee, pasti menuju Liga 1 ini banyaklah tekanan nggak sih Coach? Dari manajemen? Kalau tekanan sih enggak ya, cuman,
selalu, udah disampaikan dari manajemen ke tim pelatih dan ke pemain stressing, Hmm. memperjelas bahwa target kita nggak hanya di 8 besar, targetnya di Liga 1 dan itu kami sudah paham semua gitu. Berarti, memang manajemen menyerahkan semuanya ke coach? Yes, kalau masalah teknis ke saya, Mmm, nggak ada satupun tidak pemain. ada yang intervensi Oh, dari pihak manapun ya? nggak ada satu ada orang intervensi, nggak ada satu titipan pemain yang ya mungkin nggak tahu dulu-dulu saya nggak ngerti ya. Mhm. Tapi yang jelas di era saya ini tidak ada pun satu dari manajemen yang menitipkan pemain, nggak ada. Semua diserahkan ke saya karena ya itu tadi, mungkin ini kan memang bidang saya, Mhm. kan gitu dah, ya Iya kan iya, bidang bener saya sih. saya sebagai mantan pemain, saya sekolah kursus pelatih. Kalau diskusi oke, saya sama Bang Effendi, sama Pak Manajer, Bang Edo diskusi, siapa-siapa yang main selalu pasti ditanya, kenapa masang ini, saya selalu explain ke beliau-beliau gitu. Mhm. Jadi kalau diskusi oke, tapi kalau beliau, mengintervensi susunan pemain, Nggak ada ya nggak ada. berarti memang. Ngambil pemain apa enggak, yang jelas semua masalah teknis diserahkan kepada saya. Tapi bebannya jadi makin berat nggak, Coach? Ya enggak lah, normal aja lah, itu normal lah. Oh, normal Ya ya? memang kita itu jobnya gitu, Iya sih, bener sih. heeh, job description-nya kan begitu. Misal nih, Coach, kan kita memang ya pastilah harapan kita lolos Liga 1 Iya dan menampilkan yang terbaik iya, dalam betul. 8 besar ini. Kalau misalnya nih, hal buruk lah kita Mhm mhm bayangkan, gagal, apa mhm. yang Coach lakukan? Apakah mundur? Ya yang jelas begini, tentunya pertama harapan kami bisa lolos, tetapi di dalam sepak bola itu kan semua bisa terjadi. Mhm. Yang terpenting adalah bagaimana kami sudah berusaha menata tim ini. Kita desain untuk bisa lolos ke Liga 1 kan begitu. Tapi, kalau umpamanya terburuk gagal gitu, gagal ya tentunya nanti akan saya kembalikan ke manajemen karena kontrak saya saat ini sementara ini hanya 1 musim, hanya musim ini Mmm, aja. Nanti seumpamanya lolos lolos, bagaimana, seumpamanya gagal seperti apa, ya tentunya saya kembalikan ke manajemen, seperti itu. semoga semoga lolos dan Amin, kontraknya diperpanjang ya sampai musim depan ya, insya Allah, amin. Berarti, tetap mau ada di PSPS ya, Coach, ya? insya Allah. Yang jelas saya fokus dulu bagaimana untuk bisa mewujudkan cita-cita kita semua ke Liga 1, itu yang paling penting. Nah, pasti Coach ngelihat ini dong selama PSPS main, Ya, supporter mhm PSPS, mhm. animo penontonnya, Ya, tanggapan Coach bagaimana? sangat bagus ya, bahkan, sekarang PSPS ini dari semua peserta, supporter paling banyak nomor 2 setelah PSIM. Oh, Itu kemarin nomor 2 ya? yes, jumlahnya 50.000 berapa supporter Wow, yang iya, datang. Artinya mhm. ini sudah jauh berbeda dengan musim kemarin Iya kan iya iya begitu. iya. Ini, nomor 2 ini 50.000 berapa sekian gitu kan. Ya artinya kan animo masyarakat dengan tim baru ini mereka sangat antusias untuk mendukung tim ini. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada semua supporter karena, supporter ini merupakan bagian yang terpenting juga di dalam sepak bola kan itu. Bisa menimbulkan, semangat ke pemain, mereka juga mengkritik. Tapi memang berpengaruh ya, Coach, ya? Ya pasti dong, supporter pasti kehadiran supporter itu pasti berpengaruh Mhm terhadap, mhm mhm. fighting spirit pemain, Dan paling ke tidak. Coach juga berarti ya? Iya tentunya seperti itu, karena kan harus kita, tuntutan supporter itu tinggi, normal, ya harus pelatih bekerja lebih keras. Iya. Pesan Coach untuk, para pendukung PSPS nih? Mhm. Ya saya sih berpesan kepada seluruh pendukung PSPS, pencinta PSPS, kami masih sangat mengharapkan kehadiran teman-teman supporter terutama di pertandingan, 8 besar Mhm. nanti untuk bisa memadati, stadion karena ini merupakan partai puncak. Artinya partai puncak kalau kita bisa berada di nomor 1 di 4 tim ini kita Mhm. langsung ke Liga 1. Iya bener sih. Sama ada 2 tim nanti yang runner up sama runner up ada single match. Oh, Nah saya di Final Four itu nanti ada i match lagi ya? iya jadi, semifinal kan nanti, Iya. ada final kan nanti. Mhm Final dan semifinal itu yang runner up mhm. hanya ada satu single match siapa yang Oh, menang ke Liga dari 1. grup A dan grup B itu? Yes. Oke. Jadi yang nomor satu juara grup langsung Mhm. ke Liga 1, yang runner up ini masih ada satu pertandingan lagi, Untuk baru menentukan, nanti ke Liga 1. Nah tiga makanya saya berharap untuk semua pecinta
bisa hadir memberikan support karena bagaimanapun juga, kehadiran supporter sangat kami butuhkan dan itu sangat penting. Dan sangat berpengaruh terhadap Betul permainan para betul tim ya, Coach, ya. betul betul. Nah, harapan Coach untuk, jenjang karirnya Coach juga nih gimana? Ya, tentunya saya intinya bagaimana saya bisa membawa tim ini bisa prestasi sampai mencapai, target, ya nanti baru itu kita bicara berikutnya. Eee, tapi secara pribadi Coach, Mhm target kepelatihan Coach di luar dari mhm. PSPS apakah ada di luar yang lain target kepelatihannya? Nanti ajalah, saya fokus di Oh, sini oke. dulu ya. Saya fokus di Belum sini. bisa, kita fokus di PSPS dan jangan Iya, lupa tanggal 11 Coach ya, hari Sabtu, yes, pertandingan terakhir penyisian. pertandingan terakhir penyisihan, seluruh supporter PSPS harus nonton wajib dan pakai ini. Nah, mantap. Bener. Oke, thank you so much for watching, see you in next episode. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini karena pasti sangat bermanfaat untuk penonton PSPS. Bye.